Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan kami, yaitu pada channel Mbah Wiro Bismo. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberitakan tentang sebuah pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jadi ada sekelompok habaib yang merubah sejarah atau membelokkan sejarah, seperti membangun makam-makam palsu, juga membuat sejarah-sejarah palsu. Contohnya, nama Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Abdul Hamid. Terus Sumodiningrat dirubah menjadi Bindahya. Ki Jurumertane dirubah menjadi Ki Jurumertane 1. Ada Ki Jurumertane 2. Syekh Jumadil Kubro juga dibuat makam palsunya. Serta masih banyak lagi yang lainnya, dan dari itu semuanya, mari kita saksikan perbincangan para ulama-ulama yang ada di kota Yogyakarta tentang pembelokan atau perubahan sejarah yang dilakukan para habaib tersebut, yang bisa menghancurkan NKRI dari dalam secara pelan-pelan. Dan ini adalah penjajahan yang tidak kita sadari, karena dampaknya akan terasa kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Generasi kita akan kehilangan identitas bangsanya, dan hal ini berbahaya melebihi dari radikalisme dan terorisme. Ini harus dihentikan. Oknum-oknum Habib ini akan merubah sejarah Indonesia, dan suatu saat nanti bisa saja Indonesia akan diklaim oleh para habaib tersebut. Ini harus dihentikan. Nah, kemudian yang memprihatinkan adalah adanya suatu oknum Habib, nggak perlulah kita sebut namanya, yang menyatakan bahwasanya tokoh yang melakukan pembelokan sejarah atau silsilah atau tanda kutip ya begal nasab atau begal kuburan ini dinyatakan tuh memiliki kemampuan ronsen makam dan juga kemampuan ilmu atau data yang lebih daripada pihak Keraton Jogja bahkan. Nah, itu kami sangat prihatin karena pihak Keraton Jogja ini adalah yang penjaga adat dan budaya, merupakan kesultanan yang masih eksis sampai dengan sekarang, bahkan menjadi daerah istimewa. Sehingga bila mana ada yang menyatakan lebih tahu daripada pihak keraton atau orang keraton, itu buktinya kalau memang dia lebih tahu, semestinya bukanlah baru menemukan makam dan baru ngebangun. Tapi kalau misalkan dirinya atau keluarganya sudah tahu daripada pihak keraton, mestinya keluarganya dari dulu turun-temurun sudah menjaga makam-makam leluhurnya. Tapi nyatanya ini baru menemukan makam di Semarang, baru dibangun. Nah, dengan menemukan ini, tidak bisa kita sebut dia lebih tahu daripada pihak keraton. Karena kalau pihak keraton, turun-temurun menjaganya. Nah, sebagai bukti saja, tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang merupakan putra daripada Tumenggung Jayaningrat dan menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II. Dari ibunya beliau ini adalah putri daripada Sultan Hamengkubuwono I. Aslinya, beliau ini seorang pahlawan yang berjasa dalam peristiwa Geger Sepehi, dan dimakamkan tuh aslinya itu adalah di makam Jajaran Bantul Jogja. Nah, bukan di Semarang. Nah, pihak Keraton Jogja itu memakamkan beliau di Jajaran Bantul itu merupakan makam keluarga besar beliau sebagai terah keturunan daripada keluarga Krian, atas lagi nanti ke Adipati Pragola dan juga ke Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan Bin Yahya yang ngarang-ngarang gitu. Dan itu terjadi ada dua pembelokan. Jadi Sumodiningratnya itu sendiri di Semarang dialiaskan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, sedangkan di makam aslinya
dibelokkan menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, seakan-akan bersaudara. Padahal aslinya beliau ya bukan ke bin Yahya, tadi yang saya sebutkan tadi, dan bermakam asli di Jejeran Bantul Jogja. Kalau yang di Semarang itu konon awalnya adalah makam daripada Syekh Kramat Jati. Kemudian diklaim menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, diklaim lagi dialiaskan sebagai Singobarong alias Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat. Jadi pengaliasan ini membuat makin rancu. Karena sebenarnya aslinya beliau makamnya di Jejeran Bantul, ini dibikin Sumodiningrat tuh seakan-akan di Semarang, yang di Jogja seakan-akan saudaranya. Dan tambah rancu lagi, dengan adanya Pangeran Diponegoro juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang seakan-akan saling bersaudara ini. Padahal kalau Pangeran Diponegoro aslinya adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, jadi ini akan membuat kita bingung karena Sumodiningrat itu adalah anak Jayaningrat, sedangkan Diponegoro anak Hamengkubuwono III tiba-tiba dibelokkan sebagai anak daripada Habib Toha bin Yahya. Jadi nasabnya jadi belok gitu. Dan ini melibatkan beberapa keluarga yang berbeda-beda. Padahal Pangeran Diponegoro adalah keponakan dari bibinya Sumodiningrat. Karena Sumodiningrat memiliki istri, Putri HB2, yang bersaudara dengan HB3, berputra Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dengan Sumodiningrat itu paman dengan keponakan ya. Jadi istrinya beliau adalah bibinya Pangeran Diponegoro. Nah ini serba dibelokkan menjadi anak Habib Toha bin Yahya. Nah ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Bila mana mereka ini menyatakan lebih tahu dari pihak keraton, tunjukkan bukti datanya. Karena pihak keraton itu memiliki data penjagaan yang primer dan data-data primer, data-data mayor. Contohnya untuk silsilah keluarga Sumodiningrat ini tercatat dalam data serat Sarasilah Ledur Ing Kadenurian Jogja. Juga ada babat Sepehi, apalagi Pangeran Diponegoro, ada babat Diponegoro yang beliau tulis langsung. Dan sejarawannya pun juga banyak, dari pihak di UIN Kalijaga juga ada, Gajah Mada ada, bahkan Profesor Peter Carey pun juga ada. Dan juga data tentang masalah Sumodiningrat itu tercatat dalam data primer yang menuliskan itu adalah Pangeran Mangkudiningrat bin Hamengkubuwono II yang merupakan saudara iparnya. Datanya benar-benar primer, bahwasanya tidak ada di Semarang tuh nggak ada, adanya di makam Jejeran Bantul Jogja. Jadi kita prihatin sekali bila mana ada pembelokan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tokoh Panembahan Giriloyo Raja Cirebon yang kalau dalam data Cirebon merupakan menantu daripada Susunan Amangkurat I Mataram, makamnya itu sempat dipublis ke publik sebagai makam daripada Habib Muhammad Kodi bin Yahya. Nah ini juga merupakan keprihatinan bagi kami. Tidak hanya itu saja, ada lagi yang marga-marga lain Ba'alawi, ada Bafakih atau Alaidrus. Contoh juga yang kami juga dapatkan data dari keluarga Jogja, juga ada seorang makam Abdurrahman Alaidrus tapi dialiaskan kepada Ki Juru Mertani yang pertama. Padahal Ki Juru Mertani yang pertama ini beliau adalah daripada Sunan Giri ke Wali Songo. Sehingga harusnya itu ke Sunan Giri itu harusnya terahnya ke Al-Jalani Al-Hasani, dibelokkan kepada Alaidrus. Setelah itu ada lagi makam Panembahan Karanglo, itu yang sebenarnya terah kepada Raden Patah Demak. Andai kata dianggap sebagai Bafakih atau ke bin Yahya atau nyambung ke Rasul, mestinya daripada mertuanya Raden Patah Demak yang merupakan Sunan Ampel, bukan ke Bafakih atau ke bin Yahya. Tambahan lagi juga kami dapat kabar daripada saudara-saudara kami, makam daripada Panembahan Bodo, yang sebenarnya beliau itu adalah terah daripada Arya Damar Palembang bin Raja Majapahit. Itu pun juga dibelokkan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang terjadi pembelokan nasab sejarah dan silah. Ini beloknya belok kanan apa belok kiri? Wah, kemana-mana ini. Kalau belok kanan, tolong segera belok kiri. Kalau belok kiri, tolong segera belok kanan. Iya. Kalau tidak bisa nyobros. Ya, bahkan saya habis dapat kabar lagi. Iya. Sepakat. Habib Hasan yang lagi dipermasalahkan di Semarang, ini saya dengar dari saudara Banten juga sudah mulai dibelokkan di Pandeglang makamnya. Jadi ada Habib Hasan bin Yahya, ini sudah mulai dikabarkan ada makamnya pula di Pandeglang, Banten. Nah ini merupakan suatu kerancuan. Bahkan juga kita dapatkan kabar juga Syekh Yusuf Makassar pun juga di bin Yahyakan juga. Jadi ya kami harap tolonglah berhenti untuk melakukan pembelokan sejarah dan silsilah. Ya memang kalau kami di sini
yang lebih terkena dampak langsung dari pihak keluarga Jogja. Kami di sini karena mewakili keluarga Banten sifatnya hanya prihatin, ikut prihatin karena ini kami meskipun tidak langsung dibelokkan, tapi oleh keluarga yang Jogja yang ibaratnya juga telah dibelokkan, tapi saya juga dari garis ibu juga keturunan Pangeran Diponegoro, sehingga ikut prihatin atas terjadinya pembelokan sejarah dan silsilah ini. Jadi kami harapkan ini bisa berhenti dan sadar, insyaf, minta maaf kepada publik, minta maaf kepada keluarga Jogja dan keluarga keturunan yang asli. Karena apabila ini diteruskan, ini akan mengkaburkan yang kasihani keluarga aslinya. Jadi seakan-akan beliau-beliau oknum tersebut sebagai keturunan aslinya, sedangkan keturunan yang benar-benar asli, yang punya kekancingan dari Keraton Jogja, itu akan dianggap palsu nantinya. Jadi padahal untuk Sumodiningrat masih ada keturunan aslinya, yang saya kenal tuh Mas Budi itu beliau tuh keturunan Sumodiningrat tapi dari istri yang telah Madiun. Karena dalam data primer Serat Sarasilah leluhur ing Kadanurjan Jogja, Sumodiningrat ini dengan pernikahan dengan Putri Hamengkubuwono II tidak berketurunan, buatan puputro dalam datanya. Jadi punya keturunannya dari istri yang lain yang dari Madiun. Nah ini keturunannya masih ada sampai sekarang. Nah kalau ini dicangkok oleh keluarga Habib, nanti yang disangka masyarakat itu yang keturunan aslinya itu sang Habib tersebut, padahal aslinya bukan. Begitu juga Pangeran Diponegoro, keturunannya banyak sekali. Jadi jangan sampai ini semua jadi pembelokan dan merugikan orang lain. Nah kalau ini sudah menjadi merugikan orang lain, ya mohon maklum, ketika suatu pengakuan nasab merugikan orang lain, maka harus diungkap ke publik atau harus diungkap kesalahan-kesalahan tersebut untuk diluruskan. Termasuk bahwasanya nasab itu juga tidak betul para Habib ini bersambung kepada Rasulullah. Malahan secara tes genetik ternyata bersambungnya kepada dengan haplogrup G ke Yahudi Khazar yang merupakan Trah Kaukasus. Nah, ini kita buka karena sudah ada kezaliman-kezaliman dari zaman ke zaman. Nah, dalam ilmu Islam itu pada dasarnya pengakuan nasab atau klaim atas suatu nasab apabila tidak merugikan orang lain, ya kita akan jaga, tidak perlu kita buka aibnya. Karena apabila kita sifatnya tidak berhati-hati sesuai dengan real hukum agama dan negara, apabila kita mengungkapkan suatu hal tersebut tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, dosanya sebagaimana qazaf yang seperti menuduh zina tanpa bukti saksi. Tapi kalau ada hujah yang tepat, karena misalkan memberikan orang lain, sebagaimana dalam ilmu waris kan, kalau ada suatu persidangan waris antara yang mengaku sebagai ahli waris yang sah sama yang palsu, ketika bisa berdampak memberikan orang lain, maka hakim ini berhak untuk meragukan salah satunya, menelitinya, dan apabila ada yang palsu ya harus dinyatakan palsu. Nah begitu pula sebenarnya apabila para Ba'alawi ini tidak merugikan umum, tidak merugikan orang lain, mau mengaku anak Tuhan Bapak kek, mau mengaku anak Superman kek, itu silakan aja, hak masing-masing. Mau mengaku cucu Nabi Muhammad, ya itu kalau seandainya tidak merugikan orang lain, mungkin kami juga akan diam-diam saja. Tapi permasalahannya ini sudah merugikan umum, merugikan bangsa kita. Bahkan dalam kajian kami, tindakan kezaliman merugikan umum ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Jadi, dari perbincangan yang kita saksikan tersebut, oknum Habib dari marga bin Yahya, yaitu tidak perlu kita sembunyikan ya, Habib Lutfi bin Yahya, kita semua sudah tahu. Beliau adalah seorang Habib yang terkenal baik, terkenal lurus, tapi di balik kelurusannya itu ternyata ada suatu rencana yang menghancurkan sejarah bangsa Indonesia, serta mengakui bahwa Indonesia adalah milik dari para habaib Yaman, yang kemudian hal ini bisa jadi Indonesia akan diklaim menjadi milik para habib keturunan Yaman tersebut. Maka identitas generasi kita akan terancam dari kelakuan Lutfi bin Yahya beserta kelompoknya. Maka kita sebagai anak bangsa harus bersuara
untuk menghentikan kelakuan dari Lutfi bin Yahya beserta kelompoknya di dalam merubah atau memerintah sejarah bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.